Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 6 strip 8, yaitu mengurutkan data menggunakan order by. Tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama yaitu menggunakan klausa order by untuk mengurutkan hasil query SQL. Yang kedua, mengidentifikasi penempatan klausa order by yang benar dalam pernyataan select. Ketiga, menggunakan row 6 untuk analisis top n. Dan yang terakhir, menggunakan variabel pengganti dalam klausa where. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menggunakan klausa order by. Mengurutkan baris yang diambil dengan klausa order by itu ada dua, yaitu ASC atau ascending, urutan naik default. Kalau huruf itu A sampai Z, kalau angka 0 sampai 9 atau 10 atau yang paling atas gitu ya. Semakin menaik gitu ya. Sedangkan dash ini, descending, ini urutannya turun Z sampai A kalau huruf, kalau angka dari besar ke kecil gitu ya. Klausa order by muncul terakhir dalam pernyataan select. Jadi dia paling akhir penulisannya ya. Setelah select from where misalnya, atau select from saja boleh seperti ini ya. Select from, tampilkan last name, job ID, department ID, dan hire date-nya dari tabel employees. Order by-nya diurutkan berdasarkan hire date nih ya. Yang perlu diperhatikan di klausa order by ini adalah nilai numerik ditampilkan terendah hingga tertinggi. Nilai tanggal ditampilkan dengan nilai paling awal terlebih dahulu. Nilai karakter ditampilkan dalam urutan abjad. Nilai 0 ditampilkan terakhir dalam urutan naik dan pertama dalam urutan turun. Null first ini menentukan bahwa nilai 0 harus dihasilkan sebelum nilai non-null. Null last ini menentukan bahwa nilai null values itu atau nilainya itu harus dihasilkan setelah nilai non-null. Ini adalah penulisannya sorting dalam urutan turun atau descending. Last name, job ID seperti ini. Order by hire date dash ini ya, descending. Jadi kalau tidak ada keterangannya dash atau AST, itu secara default dia akan ascendingnya. Ascending. Kemudian ini yang contoh yang kedua, mengurutkan berdasarkan alias ya. Kolom alias atau alias kolom. Jadi seperti ini. Employee ID, last name, kemudian ada salary kali 12. Jadi gajinya itu dikalikan 12, nanti aliasnya ansal. Nah, ini ansal ini bisa digunakan sebagai patokan pengurutan ya. Berdasarkan pengurutannya. Order by ansal ini ya. Ya. Jadi bisa seperti itu ya. Kemudian ini mengurutkan dengan posisi angka kolom. Last name, job ID seperti ini. Order by 3. Jadi nanti ini mengurutkan dengan posisi angka kolom 3 ya. 1, 2, 3 department ID. Kemudian kalau yang ini mengurutkan berdasarkan beberapa kolom. Ini order by department ID, salary dash. Jadi nanti urutkan department ID-nya dulu, baru nanti diurutkan juga salary-nya descending dari kecil ke besar. Dari besar ke kecil, maaf. Menurun. Urutan pelaksanaan pernyataan select adalah sebagai berikut. Klausa from ini ya. Klausa from ini mencari tabel yang berisi data. From tabel apa? Biasanya begitu ya. Kemudian klausa where ini membatasi baris yang akan dihasilkan. Kemudian klausa select ini memilih kolom yang diminta dari kumpulan data yang dikurangi. Dan order by ini, klausanya ini mengurutkan kumpulan hasilnya. Latihan project 1 ini adalah DFO 681 project. Oracle Baseball database-nya, kemudian menggunakan klausa order by untuk mengurutkan hasil SQL-nya. Berikutnya kita akan membahas mengenai analisis top n. Analisis top n adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Jadi menggunakan select
row 6 as long employee last name hire date from select last name hire date from employees order by hire date where row 6-nya lebih kecil sama dengan 3. Jadi nanti akan dicari yang sebenarnya paling lama bekerja ini ya, paling lama bekerja. Jadi ini ada keterangan long employee. Ya, row 6 muncul ini. Kemudian last name, hire date, from-nya dicari di sini. Ya. Jadi ini masih ingat dengan query, subquery ya, query dalam query gitu ya, subquery gitu ya. Yang di dalam kolom dikerjakan dulu ya. Jadi dia mencari last name dan hire date dari employee yang diurutkan berdasarkan hire date-nya ini. Secara ascending mestinya ya, secara kecil ke besar gitu ya. Dari tahun lama ke tahun baru misalnya, seperti itu ya. Setelah itu, dari hasil itu diseleksi lagi atau difilter lagi dengan ini. Dengan ini yang row 6-nya yang cukup lebih besar atau sama dengan 3, lebih kecil atau sama dengan 3 saja. Top 3 lah ya, top 3 3 ini ya. Pada APEC, query top N dilakukan dengan menggunakan row 6. Jadi hanya muncul 3 saja. Variabel pengganti. Ketika menjalankan laporan, pengguna sering ingin membatasi datanya yang dihasilkan secara dinamis. Dengan variabel pengganti, Anda dapat membuat laporan yang diminta atau laporan yang diminta pengguna untuk mensuplai nilainya sendiri guna membatasi rentang data yang dihasilkan. Anda dapat menyematkan variabel pengganti dalam file perintah atau dalam satu pernyataan SQL. Variabel dapat dianggap sebagai wadah tempat penyimpanan nilai sementara. Ketika pernyataan dijalankan, nilai yang disimpan akan diganti. Seperti ini variabel pengganti, salary sama dengan berapa, department ID sama dengan berapa, last name-nya siapa. Saya ingin menanyakan nilai-nilai yang berbeda, seperti ini. Kita lihat cara menggunakan variabel pengganti. Gunakan variabel pengganti untuk meminta nilai. Gunakan variabel yang diawali dengan titik 2 untuk meminta nilai kepada pengguna. Select employee ID, last name, salary, department ID, employees, employee ID sama dengan, nah ini. Where-nya employee ID sama dengan titik 2 employee underscore 6. Nah, kalau ada titik 2 ininya, nanti ketika dijalankan itu akan ada semacam prompt ini ya. Jadi catatannya memang harus Anda mengizinkan pop-up di browser Anda ini. Nanti akan ada ini. Diketikkan di sini baru submit nanti. Employee yang keberapa gitu ya. Saat APEC mendeteksi bahwa pernyataan SQL itu berisi variabel pengganti, Anda akan diminta untuk memasukkan nilai. Setelah memasukkan nilai dan klik submit, hasilnya akan ditampilkan pada tab result pada sesi APEC Anda. Misalnya 101, nanti menampilkan employee ID yang 101 berdasarkan scriptnya tadi. Karena where-nya employee ID sama dengan titik 2 tadi ya. Employee underscore 6. Employee 6 itu variabel pengganti. Karakter dan tanggal tapi dengan menggunakan variabel pengganti. Nilai karakter dan nilai tanggal tapi dengan menggunakan variabel pengganti. Anda juga dapat menggunakan nilai tanggal atau karakter dengan menggunakan variabel pengganti ya. Job ID ini titik 2 job title. Ini jadi bisa dengan string tadi ya, karakter. IT proc ini nanti akan ditampilkan yang job ID-nya IT proc. Atau salary-nya yang sekian gitu ya. Bisa tadi ya. Di latihan project yang kedua DFO 682, database-nya Topo Oracle Baseball League, analisisnya top N menggunakan variabel pengganti. Baik, perangkumannya dalam materi ini Anda seharusnya sudah mempelajari cara menggunakan klausa order by untuk mengurutkan hasil query SQL. Yang kedua, mengidentifikasi penempatan klausa order by yang benar dalam pernyataan select, menggunakan row 6 untuk analisis top N, dan yang terakhir, Anda sudah mempelajari cara menggunakan variabel pengganti dalam klausa where. Baik, mungkin banyak ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.